Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga masih semangat ya untuk melakukan PJJ kali ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Sebelum kita memulai video pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Pembahasan kita pada materi kali ini adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Dalam materi listrik dinamis ini, kita akan mempelajari yang pertama tentang arus listrik, yang kedua rangkaian listrik, yang ketiga karakteristik rangkaian listrik, yang keempat sumber arus listrik, yang kelima sumber-sumber energi listrik, yang keenam transmisi energi listrik, dan yang terakhir adalah upaya penghematan listrik. Oke anak-anak, kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu tentang arus listrik. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau dalam kondisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu akan menyala. Lalu, bagaimanakah arah arus listrik tersebut? Dan berapakah besar arus listrik yang mengalir? Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron adalah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dengan kata lain, dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini dikarenakan besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besar muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Secara matematis, besar arus listrik ditulis sebagai berikut. Arus listrik sama dengan muatan listrik per waktu. Pada rangkaian listrik tertutup, pembawa muatan listrik adalah elektron, sehingga besarnya muatan ditentukan oleh jumlah elektron, yaitu dapat ditulis dengan Q atau muatan listrik sama dengan N atau jumlah muatan listrik dikali E, yaitu muatan elektron, sehingga arus listrik sama dengan jumlah muatan listrik kali muatan elektron per waktu. Selanjutnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. 1. Berapakah kuat arus yang mengalir jika A. Muatan 550 kolom mengalir selama 5 menit. B. Muatan 50 kolom mengalir selama 25 sekon. Untuk menjawab pertanyaan berikut dapat diketahui yang A. Q atau muatan listrik sama dengan 550 kolom dan T sama dengan 5 menit. T dalam bentuk detik, maka 5 kali 60 sama dengan 300 sekon. Ditanya I, yaitu arus listrik. Jawabannya, arus listrik sama dengan Q muatan listrik per T atau waktu. Jadi 550 per 300 sama dengan 11/6 ampere kolom per sekon. Yang B, diketahui Q atau muatan listrik sama dengan 50 kolom atau bisa juga sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 dan T waktu sama dengan 25 sekon. Ditanya I, yaitu arus listrik. Jawabannya, arus listrik sama dengan Q per T. 50 kali 10
pangkat min 6 per 25? Jawabannya 2 kali 10 pangkat min 6 ampere kolom per sekon. Selanjutnya adalah rangkaian listrik. Anak-anak, tahukah kalian mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidak menyala lampu listrik terkait dengan rangkaian listrik. Di slide selanjutnya, kita akan bahas tentang rangkaian listrik. Mari kita bahas tentang rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabahan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Ketidakadaan percabahan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian, dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabahan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung, dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Itulah mengapa ada saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu sekaligus dan ada saklar yang hanya digunakan untuk menyalakan lampu satu saja. Saklar yang digunakan untuk menyalakan lampu sekaligus menggunakan rangkaian paralel, sedangkan saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja menggunakan rangkaian seri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih ciri-cirinya dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri seperti terlihat pada gambar, yaitu ciri-cirinya seperti orang yang sedang bergandengan tangan. Sedangkan rangkaian paralel, yaitu ciri-cirinya seperti orang yang sedang bergandengan tangan namun saling berhadapan. Jadi, kedua tangannya saling bergandengan tangan. Lalu, apa sih kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri memiliki kelebihan yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama, jadi menghasilkan lampu yang lebih terang. Dan rangkaian seri lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel. Sedangkan kelemahan dari rangkaian seri yaitu bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati, serta lebih boros energi listrik dan baterai cepat habis. Sedangkan rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama, serta bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Kelemahannya yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit, dan lampu lebih redup. Selanjutnya adalah contoh soal. Hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian berikut. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri dapat kita hitung dengan menjumlahkan RS atau rangkaian seri sama dengan 3 plus 2 plus 4 sama dengan 9 ohm. Soal nomor 2 adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 1 per rangkaian paralel atau RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 plus 1 per 4. Dan didapatkan hasil 11 per 12. Karena 1 per RP, artinya dapat kita balik menjadi 12 per 11 ohm. Soal nomor 3 adalah gabungan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Dalam menjawab soal gabungan hambatan gabungan ini dapat kita lakukan yang pertama adalah menghitung rangkaian paralel terlebih dahulu. 1 per RP rangkaian paralel 1 per 3 ditambah 1 per 6 yang didapatkan hasil 2 ohm. Lalu kita dapat
Rangkaian seri. Jadi 2 ohm dari hasil dari rangkaian paralel 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Selanjutnya adalah contoh soal. Hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian hambatan berikut. Soal nomor 1 adalah rangkaian seri. Rangkaian seri dapat kita hitung dengan menjumlahkan RS atau rangkaian seri sama dengan 3 plus 2 plus 4 sama dengan 9 ohm. Soal nomor 2 adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per 2 plus 1 per 6 plus 1 per 4 yang didapatkan hasil 11 per 12. Karena menggunakan 1 per RP maka dapat kita balik menjadi 12 per 11 ohm. Soal nomor 3 adalah soal gabungan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Dalam menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus rangkaian paralel dan rangkaian seri. Terlebih dahulu, kita dapat menggunakan rangkaian paralel 1 per RP atau rangkaian paralel yaitu sama dengan 1 per 3 plus 1 per 6 yang didapatkan hasil 2 ohm. Lalu kita dapat menjumlahkan dengan menggunakan rangkaian seri yaitu RS sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya adalah karakteristik rangkaian listrik. Karakteristik rangkaian listrik dapat kita lihat dari hukum Kirchhoff. Coba perhatikan gambar jalan di bawah ini. Mobil yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama. Hal ini berlaku juga pada listrik. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara sistematis, hukum Kirchhoff dapat ditulis sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 4 ampere dan I4 sama dengan 5 ampere, maka besar arus I5 adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi, I1 plus I4 plus I5 sama dengan I2 plus I3. I5 sama dengan I2 plus I3 dikurangi I1 plus I4 sama dengan 4 plus 4 dikurangi 2 plus 5 sama dengan 1 ampere. Jadi, besar arus listrik yang mengalir pada I5 adalah 1 ampere. Selanjutnya adalah rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL, yaitu 1,5 volt. Artinya, sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan energi listrik, di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 volt. Nah, jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai dikarenakan adanya hambatan dalam baterai. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R besar plus R kecil. Sehingga besar tegangan jepitnya menjadi I kali R besar sama dengan E dikurangi dalam kurung I dikali R kecil. Jadi, F sama dengan E dikurangi I dikali R kecil. Dengan keterangan R kecil adalah hambatan dalam baterai dengan satuan ohm, R besar yaitu hambatan luar dengan satuan ohm, dan E
adalah GGL baterai dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Selanjutnya, sumber arus listrik. Listrik adalah energi. Sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik, perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri dari dua jenis, yaitu sumber arus arah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Sumber arus DC adalah elemen volta, baterai, dan akumulator. Sedangkan sumber arus AC, contohnya arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, elemen primer. Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya adalah seperti baterai kering dan elemen volta. Yang kedua adalah elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya, seperti akumulator dan baterai lain yang digunakan pada telepon genggam atau kamera. Tahukah kalian dari mana asal energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Jadi, mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara saja, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Selanjutnya adalah energi alternatif. Macam-macam sumber energi alternatif antara lain yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalkan pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 MW. Yang kedua adalah energi angin atau yang biasa kita kenal dengan kincir angin. Kincir angin adalah salah satu contoh sumber energi listrik alternatif. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Di Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin dengan kapasitas masing-masing 80 kW di Yogyakarta dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru atau PLTB yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. Yang ketiga adalah energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyak jumlah sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayah-wilayahnya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW, tetapi yang dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pabrik sekitar 800. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya, yang keempat adalah bioenergi.
Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol dan biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah transmisi energi listrik. Tahukah kalian bagaimana energi listrik dapat disalurkan ke rumah dengan efektif dan efisien? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas di slide selanjutnya. Transmisi energi listrik. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar, sehingga diperlukan kabel listrik yang besar, dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, maka arus listrik akan menjadi kecil, sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil juga, dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator stand-up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt, sehingga perlu dinaikkan menjadi sekitar 150.000 volt. Transmisi energi listrik dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan hingga menjadi 220 volt sehingga dapat langsung didistribusikan ke penduduk. Begitulah cara transmisi energi listrik. Yang terakhir adalah upaya penghematan listrik. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya, atau mengganti peralatan listrik dengan daya yang lebih kecil. Coba perhatikan penggunaan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru. Lalu, bandingkan dengan kendaraan lama. Adakah perbedaannya? Pasti ada, bukan? Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED daripada lampu bohlam, seperti pada kendaraan lama. Nah, penggunaan LED tersebut dengan daya yang lebih kecil diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak penjelasan ini dengan baik. Semoga pembahasan yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.